Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Juli Widyaningsi dengan NIM 191420974 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya membuat video ini guna melengkapi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diapuh oleh Ibu Maretik SPMSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Kelvin atau biasa disebut dengan reaksi gelap. Mengapa saya memilih siklus Kelvin? Nah, karena NIM saya berakhiran dengan angka genap. Oke, langsung saja kita masuk pada pengertian dari siklus Kelvin. Siklus Kelvin adalah reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah CO2 dan beberapa komponen lainnya menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Kemudian dalam prosesnya reaksi siklus Kelvin ini tidak memerlukan cahaya dan siklus Kelvin ini terjadi pada stroma. Adapun fungsi dari siklus Kelvin dalam keseimbangan ekosistem, dalam kehidupan produsen, fungsi siklus Kelvin adalah sebagai salah satu peran utama yang paling penting dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Kemudian, tumbuhan melakukan metabolisme yang membutuhkan siklus Kelvin dalam menghasilkan glukosa dan kestabilan penyediaan oksigen bagi kehidupan. Kita masuk pada tahapan-tahapan dari siklus Kelvin. Tadi sudah dijelaskan bahwa tahapan siklus Kelvin itu terbagi atas 3. Kita masuk pada fase atau tahapan yang pertama, yaitu tahapan fiksasi karbon. Dalam fase fiksasi karbon, siklus Kelvin akan menggabungkan setiap molekul CO2 dengan cara melekatkannya dengan rebulose bifosfat atau yang seringkali disebut dengan RUBP. Enzim yang berperan mengkatalis dalam fase ini yaitu enzim Rubisco atau RUBP karbosilase. Produk yang dihasilkan dalam reaksi ini yaitu intermediat berkarbon 6 yang tidak stabil dan segera memecah menjadi 2, kemudian membentuk molekul 3-fosfoliserat untuk setiap CO2 yang difiksasi. Kita masuk pada fase yang kedua, yaitu fase reduksi, di mana dalam fase reduksi ini setiap molekul 3-fosfogliserat akan menerima 1 gugus fosfat tambahan dari ATP menjadi 1,3 bifosfogliserat. Lalu satu pasang elektron yang disumbangkan dari NADPH mereduksi 1,3 bifosfogliserat ini, yang mana kehilangan sebuah gugus fosfat yang berubah menjadi G3P. Secara spesifik, elektron dari NADPH akan mereduksi sebuah gugus karboksi 1,3 bifosfogliserat ini menjadi sebuah gugus aldehida G3P. Untuk setiap 3 CO2 yang memasuki siklus akan membentuk 6 molekul G3P. Akan tetapi hanya 1 yang akan terhitung sebagai perolehan dari neto karbon. Siklus akan diawali dengan karbohidrat 15 karbon yang terbentuk 3 molekul RUBP berkarbon 5. Terdapat juga senilai 18 karbon dalam bentuk 6 molekul G3P. Kemudian satu molekul akan keluar dari siklus yang digunakan oleh sel tumbuhan. Kemudian 5 molekul lainnya disiklus ulang untuk mendapatkan 3 molekul RUBP. Oke, kita masuk pada fase yang terakhir atau fase regenerasi. Dalam fase regenerasi ini, CO2 atau RUBP yang terjadi dalam serangkaian proses kompleks di mana rangka karbon 5 molekul G3P ini akan disusun ulang oleh langkah terakhir siklus Kelvin menjadi 3 molekul RUBP. Kemudian agar dapat melakukan hal tersebut, siklus ini membutuhkan atau
menggunakan 3 molekul ATP kembali, dan siklus ini terjadi secara terus-menerus. Kemudian siklus Kelvin ini terjadi karena adanya siklus terang. Nah, terdapat 3 tahapan pada siklus Kelvin yang meliputi fraksasi, reduksi, dan regenerasi. Nah, di sini reaksi gelap memerlukan CO2, memerlukan ATP, dan memerlukan NADPH. Nah, ATP dan NADPH ini dihasilkan oleh reaksi terang. Dapat dikatakan bahwa reaksi gelap tidak akan terjadi apabila tidak terjadi reaksi terang. Nah, mereka saling berkaitan. Hasil dari reaksi terang akan dijadikan bahan untuk reaksi gelap atau siklus Kelvin ini. Itulah tadi pemaparan tentang siklus Kelvin atau reaksi gelap yang terjadi pada fotosintesis tanpa adanya cahaya. Sekian saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.